Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas analisis novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli dengan pendekatan teori psikologi sastra. Yang terhormat Ibu Tanita Liasna selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra. Nah, saya sendiri perkenalkan, saya Salwa Nabila dengan NIM 230404075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Samudra. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas psikologi sastra. Psikologi sastra adalah studi tentang aspek-aspek kejiwaan yang terungkap dalam karya sastra, baik dari sisi pengarang maupun pembaca. Nah, pendekatan ini melihat karya sastra sebagai manifestasi dari proses kejiwaan, aktivitas mental, dan perasaan yang dialami oleh penulis dan tokoh-tokoh di dalamnya. Sedangkan teori psikologi sastra menurut Freud atau juga dikenal sebagai psikoanalisis sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai cerminan aktivitas kejiwaan baik pengarang maupun pembaca. Teori ini menggunakan konsep-konsep psikoanalisis seperti ID, ego, superego, dan tingkat kesadaran, sadar, prasadar, tak sadar untuk memahami dan menganalisis karya sastra. Siti Nurbaya adalah novel klasik Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1922, ditulis oleh Marah Rusli, seorang pelopor sastra modern Indonesia. Tema utama novel ini mencakup konflik budaya, cinta yang terhalang oleh adat, dan ketidakadilan sosial pada masa kolonial. Dalam konteks ini, psikologi sastra menjadi pendekatan yang tepat untuk menelusuri dunia batin para tokoh, khususnya dalam memahami motivasi, trauma, dan konflik kejiwaan yang dialami mereka. Pendekatan ini membantu pembaca melihat sisi manusiawi tokoh secara lebih dalam, bukan sekedar sebagai korban cerita, tetapi sebagai individu yang kompleks. Teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah pendekatan yang memanfaatkan teori-teori psikologi untuk menganalisis tokoh, alur, dan konflik dalam karya sastra. Fokus utama teori ini adalah pada kejiwaan tokoh, bagaimana perasaan, pikiran, dan konflik batin tokoh digambarkan. Motivasi tindakan, apa yang mendorong tokoh melakukan pilihan-pilihan tertentu. Konflik internal, benturan antara keinginan pribadi, nilai moral, dan tekanan sosial.
Tokoh-tokoh dalam sastra sering mencerminkan kondisi psikologis yang nyata seperti tekanan mental, gangguan kepribadian, atau respon terhadap trauma. Teori Freud, Jung, dan tokoh-tokoh psikologi lainnya dapat digunakan untuk membedah karakter dan alur cerita. Selanjutnya, sinopsis singkat novel. Siti Nurbaya, seorang gadis dari keluarga terhormat, saling mencintai dengan Samsul Bahri, pemuda cerdas dan idealis. Namun, karena ayah Nurbaya terlilit hutang, ia dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi, orang kaya yang kejam dan licik. Pernikahan ini menimbulkan konflik dan penderitaan yang mendalam, baik secara emosional maupun psikologis bagi Nurbaya. Akhir dari cerita ini berujung tragis dengan kematian Nurbaya, simbol kegagalan cinta dalam sistem sosial yang menindas. Siti Nurbaya mengalami konflik batin antara cinta dan bakti kepada orang tua. Sedangkan Samsul Bahri, tokoh idealis namun emosional. Trauma kehilangan cinta sejatinya memicu perubahan kepribadian. Selanjutnya, tokoh Datuk Maringgi ini memiliki watak antagonis, ambisius, manipulatif, dan penuh dendam terhadap masyarakat kelas atas yang pernah merendahkannya. Secara psikologis, ia memperlihatkan ciri narcissistic personality disorder, rasa superior yang berlebihan, manipulatif untuk mencapai tujuan, tidak memiliki empati terhadap penderitaan orang lain. Tindakannya juga dipengaruhi oleh trauma masa lalu sebagai orang miskin yang tersingkir. Sosok ini mencerminkan pengaruh struktur sosial yang menimbulkan kebencian kelas dan patologi kepribadian. Konflik psikologis dalam novel Siti Nurbaya mengalami konflik psikologis besar antara keinginan pribadi dan norma budaya. Cinta sebagai dorongan personal atau adat sebagai tuntutan sosial. Tekanan patriarki dan ketundukan pada otoritas ayah menjadi akar penderitaan psikologisnya. Tokoh-tokoh lain juga menunjukkan efek penindasan sosial terhadap kejiwaan mereka. Nah, novel ini menggambarkan realitas kolonial, di mana individu tidak bebas menentukan nasibnya, menciptakan tekanan yang membentuk dan merusak kepribadian. Nah, kesimpulannya adalah yang telah saya analisis pada novel Siti Nurbaya menggambarkan kerumitan psikologis tokoh-tokohnya di tengah struktur sosial yang represif. Nah, pendekatan psikologi sastra memungkinkan kita memahami lebih dalam bagaimana trauma, konflik batin, dan tekanan sosial membentuk perilaku tokoh. Masyarakat dan budaya menjadi faktor penting dalam menciptakan penderitaan mental. Karya ini tetap relevan hingga kini, terutama dalam mengkritik norma yang menindas individu dan membatasi pilihan pribadi.
Nah, dengan memahami aspek psikologis tokoh, pembaca diajak untuk merenungi dampak sosial terhadap kejiwaan manusia.